Jika salah seorang di antara kalian mengalami musibah, maka ingatlah musibah yang menimpanya dengan musibah wafat Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ia merupakan musibah terbesar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki dan membaguskan amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah orang yang beruntung dengan kesuksesan yang besar. Ayyuhal mu'minun, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat 14 abad yang lalu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah. Dan ia merupakan musibah terbesar yang menimpa umat ini sepanjang masa. Sebagaimana yang beliau sabdakan sendiri dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib." Jika salah seorang di antara kalian mengalami musibah, maka ingatlah musibah yang menimpanya dengan kematian, musibah wafat Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ia merupakan musibah terbesar. Hadis ini kurang lebih mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, wafatnya Rasulullah SAW merupakan musibah terbesar yang menimpa kita semua, sehingga ketika seseorang ditimpa musibah di dunia ini yang penuh dengan ujian dan cobaan, jika dia mengingat musibah wafat Rasulullah SAW, maka akan menjadi ringan semua musibahnya, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Bayangkan seseorang yang tertimpa musibah, semua keluarganya meninggal dunia tanpa ada yang tersisa. Lalu seiring perjalanan waktu dia menikah, kemudian dia mendapatkan anak, lalu dia terkena musibah, anaknya meninggal dunia. Bukankah jika musibah kematian anaknya tersebut akan menjadi ringan jika dibandingkan dengan musibah sebelumnya ketika dia kehilangan semua anggota keluarganya? Demikianlah Rasulullah SAW menuntun kita. Musibah terbesar kita adalah wafat Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Ketika kita tertimpa musibah lagi, kita hibur diri kita bahwa ada musibah yang lebih besar. Kemudian kedua, wafat Rasulullah SAW adalah musibah terbesar, sehingga seorang mukmin sejati selalu menganggap bahwasanya ia merupakan musibah di atas musibah. Seandainya dia kehilangan ibunya yang telah melahirkan dia dari gelapnya rahim menuju terangnya dunia, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau
menyelamatkan dia dari kegelapan kesesatan menuju terang benderang hidayah, itu merupakan nikmat yang lebih besar. Dan ketika ibunya meninggal dunia, itu lebih ringan baginya dibandingkan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita melebihi apa yang diberikan oleh semua orang yang menyayangi kita, siapapun dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin kita masuk surga, sehingga beliau tunjukkan dan ajarkan segala hal yang membawa kepada surga, dari yang kecil sampai yang besar, untuk kita lakukan. Kemudian beliau sangat tidak ingin kita masuk neraka, sehingga beliau menunjukkan kepada kita semua jalan menuju neraka, yang kecil atau yang besar, agar kita jauhi. Rasulullah SAW merindukan kita, orang-orang yang tidak sempat berjumpa dengan beliau, namun kita beriman dengan beliau, dan beliau menyebut kita saudara, sehingga membuat para sahabat cemburu dan mengatakan, bukankah kami saudara antum? Rasulullah mengatakan, tidak, kalian adalah sahabatku, lebih dari saudara, tapi saudara sekaligus sahabat. Tapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, namun mereka tidak berjumpa denganku. Rasulullah SAW merindukan kita karena sayangnya kepada kita. Dan inilah yang dipahami dan diresapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu syai'." Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, dari Madinah ke seluruh penjuru negeri terang benderang. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mulai dari Madinah ke seluruh penjuru menjadi gelap gulita. Fama afatna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta ankarna qulubana. Ketika kami selesai menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pulang ke rumah kami sudah tidak mengenali diri kami lagi. Kami sudah tidak mengenali hati kami lagi, karena tidak adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, salah seorang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mengunjunginya. Ummu Aiman didapati menangis oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar berkata, "Ma yubkiki? Ma 'inda Allah khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa anti menangis? Kenapa engkau menangis, wahai Ummu Aiman? Sungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman menjawab, "Inni la abki alla akunu a'lam annama 'inda Allah khairan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menangis bukan karena tidak tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Tidak ada lagi wahyu ketika terjadi perselisihan, tidak ada lagi wahyu ketika terjadi problem. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat terjamin seandainya Dajjal keluar saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan cukup untuk menghadapi Dajjal sendirian. Namun ketika beliau meninggal dunia, banyak fitnah terjadi, banyak perpecahan terjadi, dan para sahabat menghadapinya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bagi kita dua pusaka, Al-Quran dan hadis? Kenapa kita harus khawatir dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal yang sama pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat
yaitu Ziyad bin Labid radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, kemudian beliau menyebutkan waktunya, dzaka inda awani dhahabil ilm. Kekacauan, fitnah dan musibah itu terjadi ketika ilmu sudah habis. Ziyad radhiyallahu taala anhu berkata, "Kaifa yadhhabul ilm wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah." Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan habis? Bukankah Al-Quran itu ada bersama kita sebagai sumber ilmu? Kami akan membaca Al-Quran terus. Kami akan membacakan anak-anak kami Al-Quran. Lalu anak-anak kami membacakan anak-anak mereka Al-Quran sampai hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Sakilatka ummuka ya Ziyad, in kuntu la'araka min afqahi rajulin fil Madinah." Celaka engkau ya Ziyad, sungguh aku menganggapmu sebagai salah satu orang yang paling berilmu di Madinah ini. Awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara indahum Taurat wal Injil wa ma ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka itu membaca Taurat dan Injil? Mereka ahli Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengamalkan sedikit pun isi keduanya. Mereka tersesat. Maka peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk berakidah seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah seperti ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermuamalah seperti muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu dibutuhkan dari kita perjuangan untuk belajar mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.